Saudara, salam. Kita dalam persiapan khotbah minggu 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami mau menggali kebenaran firman-Mu, kami beroleh hikmat dari-Mu dan kami menemukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15, saudara-saudara. Perikop kita tentang pelayanan kasih. Kalau kita membaca teks ini, saudara, ada semacam pujian yang diberikan Paulus kepada jemaat di Makedonia, dan karena surat ini ditulis kepada jemaat Korintus, itu semacam ada perbandingan bahwa ada sesuatu yang bisa menjadi brand, sesuatu yang menonjol dari sikap jemaat di Makedonia yang bisa menjadi pembelajaran bagi orang Korintus tapi juga bagi kita semua. Apa yang menjadi pembelajaran? Mengapa Paulus memuji jemaat Makedonia? Saudara, orang Makedonia adalah tempat populasi, salah satu populasi orang Yahudi yang cukup besar di sana. Orang Yahudi menyebut mereka sebagai Kathem, itu karena ada kaitan dengan leluhur mereka yang dianggap berasal dari Yafet, dan bagi orang Israel mereka bersaudara. Karena itu orang-orang Yahudi banyak berkembang di sana. Makedonia sendiri kan kita tahu pernah menghasilkan pemimpin yang hebat sebelum munculnya Romawi. Bahkan mereka punya Alexander Agung yang luar biasa, dan karena itu dedikasi Alexander Agung dan masyarakat di Makedonia adalah mereka terus memperjuangkan nilai-nilai budaya Yunani. Nah, dengan gambaran itu kita bisa lihat bahwa Paulus ketika dia memuji jemaat Makedonia, sebenarnya ya sasarannya ialah tentang bagaimana kondisi jemaat di Makedonia. Kita lihat misalnya dalam catatan, Makedonia itu ketika Injil masuk ke Makedonia, Injil justru diterima oleh kaum-kaum marginal, kaum-kaum yang secara ekonomi mereka sangat lemah, dan karena itu mereka juga karena percaya kepada Kristus, mereka juga mengalami tantangan. Jadi populasi orang Yahudi di Makedonia mempengaruhi kekuasaan, sehingga ada tekanan tersistematis bagi keberadaan orang-orang Makedonia yang percaya kepada Kristus. Ada ancaman bagi jemaat di Makedonia. Tetapi dalam ancaman itu Paulus memuji mereka. Paulus mengakui keberadaan mereka, bagaimana iman mereka bertumbuh di tengah tekanan. Dan ini harusnya menjadi spirit bagi jemaat di Korintus. Kenapa? Karena kita tahu kan bahwa jemaat di Korintus itu secara ekonomi jemaat yang cukup mapan. Tetapi ada gairah dari jemaat bahwa mereka lebih banyak mengembangkan satu pola persekutuan yang terpecah-pecah. Itu juga karena mereka suka terhadap pengajaran-pengajaran yang sifatnya mengejar karunia-karunia yang lebih besar. Jadi ada semacam persaingan karunia di kota Korintus. Mereka menekankan sekali filsafat dan teologi yang sangat ideal. Mereka memburu hal-hal yang sifatnya mujizat. Akhirnya mereka mengabaikan hal yang lain. Dan salah satunya adalah bagaimana partisipasi keterlibatan mereka ketika melihat saudara-saudara mereka yang mengalami kesusahan yang juga ada di Yerusalem. Sebab jemaat-jemaat di Yerusalem waktu itu juga mendapat tekanan. Mereka percaya kepada Kristus, mereka dilarang ke sinagoge, mereka dilarang beribadah, dan tekanan dari orang-orang Yahudi begitu kuat. Nah, di saat itu mereka butuh perhatian karena ini bukan hanya soal Injil, ini tentang kehidupan dan kebutuhan hidup mereka setiap hari.
Nah, dalam teks ini mari kita kaji. Kalau saya membaca keseluruhan teks ini, saya membagi teks ini dalam 3 bagian. Bagian pertama dalam ayat 1 sampai 5 itu sebenarnya Paulus menjelaskan tentang makna kasih karunia Allah. Itu bagaimana saya dan saudara memaknai kasih karunia Allah. Kemudian dalam ayat 6 sampai 9 itu di bagian kedua, itu Paulus bicara tentang dasar pelayanan kasih. Dan sesungguhnya dalam ayat 10 sampai 15 Paulus menekankan tentang keadilan ekonomi kerajaan Allah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dalam bagian teks ini Paulus membukanya dengan dia bilang begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi selagi dicobai dengan berat dalam berbagai pencobaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi ada respon yang hebat terhadap kasih karunia. Bagaimana jemaat Makedonia merespon kasih karunia Allah. Jadi karis, kita tahu bahwa karis itu kan dia kasih karunia Allah, tapi sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan saya dan saudara itu diberikan secara cuma-cuma. Dalam ayat 2 kalau kita lihat teksnya, itu Paulus bilang begini, Tokheia autos presio haplotes. Jadi mereka memang sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Apa yang mereka peroleh secara cuma-cuma dari Tuhan, mereka bagikan pula secara sukarela dan cuma-cuma. Jadi ini yang dimaksud dengan gambaran hidup yang berlimpah kasih karunia. Jadi kita kalau ingat misalnya Martin Luther, tokoh reformator, dia mengatakan begini. Dia menjelaskan tentang makna kasih karunia, dia memakai istilah coram Deo. Jadi orang yang memaknai kasih karunia, dia harus mengingat konsep coram Deo, yaitu menyadari keintimannya dengan Tuhan. Jadi kasih karunia tidak didasarkan pada perbuatan baik. Kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan bukan untuk mengharapkan sesuatu. Tetapi karena kesadaran saya dan saudara bahwa Allah telah memberikan banyak hal bagi kita secara cuma-cuma, dan dalam relasi keintiman itulah kita terus berharap, kita terus memperoleh pengetahuan yang kuat bahwa semua yang diperoleh secara cuma-cuma kita berikan juga secara sukarela. Misalnya begini saudara, misalnya seorang teolog bernama Cotton Mather, dia mengaplikasikan coram Deo dengan dia bilang begini, biarkan setiap orang Kristen berjalan bersama Tuhan ketika dia bekerja pada panggilannya, dan bertindak dalam pekerjaannya dengan mata kepada Allah, bertindak seperti di bawah mata Tuhan. Dengan demikian nilai coram Deo juga melahirkan panggilan sukarela untuk memberi dan menolong sesama. Menariknya, waktu Paulus bicara tentang jemaat Makedonia, mereka adalah jemaat yang menghadapi berbagai penderitaan. Artinya apa? Mereka juga sedang dalam keadaan miskin, mereka susah. Orang susah ketika dia tidak memberi pun, orang akan mengerti dengan keadaannya, sebab begitulah dia juga sedang bergumul dalam kemiskinan. Bukankah kemiskinan itu dianggap sebagai kelemahan, ketergantungan, dan layak untuk dikasihi? Tetapi yang saya katakan tadi, jemaat-jemaat di Makedonia memang mengalami kemiskinan. Tapi mereka ketika mendengar tentang keberadaan jemaat-jemaat di Yerusalem yang juga mengalami nasib yang sama, mereka ditekan, mereka dimiskinkan, mereka mengalami kesusahan.
mereka dikucilkan secara sosial di Yerusalem karena percaya kepada Yesus Tuhan. Dan karena itu ketika mendengar itu justru ini membangkitkan solidaritas. Mereka ada dalam satu pola terbalik. Jemaat Makedonia mereka meski miskin, tapi begitu mendengar tentang keberadaan jemaat di Yerusalem, mereka terus memberi meski dalam kekurangan. Inilah pola diakonia sesungguhnya yang bisa kita hidupkan dalam gereja, di mana diakonia itu juga bukan soal tentang berapa yang kita dapat dari orang yang punya sesuatu, orang kaya atau orang yang mau menyumbang, orang yang punya berkat-berkat berlimpah. Diakonia juga harus dipahami bahwa itu soal kita berbagi dengan sesama, pelayanan kasih kita kepada mereka. Dan karena itu orang miskin juga sebenarnya bisa membantu orang miskin. Kalau kita lihat dalam penggunaan kata ptocheia dalam teks kita yang dimaksud dengan kemiskinan, itu kata itu kan memiliki kemiripan dengan ptokos. Sebenarnya kalau omong kemiskinan dalam konsep ptocheia atau dalam konsep ptokos bukan hanya miskin, tetapi satu keadaan yang menakutkan. Jadi ketika orang melihat keadaan orang miskin itu kan begini, miskin itu kan bisa relatif, saudara-saudara. Tetapi yang dimaksud dengan miskin di sini adalah miskin yang sangat menakutkan. Ada pendalaman makna di mana miskin berarti mereka tidak punya apa-apa, tetapi orang yang tidak punya apa-apa juga sebenarnya orang-orang yang tidak memiliki aset, tidak punya kapital apa-apa juga, mereka juga tidak mengharapkan apa-apa. Mereka menjalani kehidupan apa adanya. Satu-satunya harapan mereka adalah Tuhan. Dan mereka melihat pemeliharaan Tuhan sebagai yang utama. Sehingga mereka juga turut berjuang untuk kehidupan orang lain. Nah, dengan dasar itu, maka Paulus berani menyebut orang Makedonia sebagai orang-orang yang kaya dalam kemurahan. Jadi orang-orang yang kaya dalam kemurahan. Bukan kekurangan yang menjadi perhatian mereka. Orang-orang yang kaya dalam kemurahan bukan kekurangan yang menjadi perhatian mereka. Tetapi bagaimana mereka melihat diri mereka, keberadaan mereka, melihat apa yang mereka punya yang bisa mereka pakai untuk menolong orang lain. Yang paling utama bagi orang-orang Makedonia adalah bagaimana mereka juga turut terlibat untuk berjuang bersama dengan kehidupan orang lain. Menjaga, mempertahankan kehidupan. Berupaya untuk jemaat-jemaat di Yerusalem juga bertahan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini sebenarnya disebut, memang menurut ukuran dunia itu orang-orangnya. Masa miskin harus membantu orang miskin? Tetapi dalam kekristenan, Paulus menyebut mereka sebagai kekayaan. Orang-orang yang mau membantu dengan tulus dan sukarela, orang-orang yang tidak memperhitungkan keberadaan mereka, itu sesungguhnya orang-orang yang kaya. Saudara tahu, orang Makedonia itu mengalami kondisi parah. Sebab dalam masa itu, tanah-tanah mereka telah dihancurkan oleh karena perang saudara. Sebagian kemiskinan datang karena pemerintah Romawi telah mengambil alih kekayaan emas, perak, dan tambang di Makedonia. Mereka juga berjuang dengan harus memberi pajak yang besar karena di negeri itu terkenal dengan industri peleburan tembaga dan besi. Mereka tidak bisa lagi menebang pohon untuk pembangunan kapal dagang. Mereka hidup di masa-masa yang paling sulit sebenarnya. Jadi ketika kita membaca pujian Rasul Paulus kepada jemaat Makedonia, maka kita melihat bagaimana mereka secara sukarela, mereka memberi diri, menarik masuk iman mereka ke dalam zona yang tidak nyaman menurut ukuran dunia. Bukankah dunia mengajari kita untuk menumpuk harta dan kita pakai untuk berjaga-jaga?
Tapi justru orang Makedonia melepas dan berharap pada pengasihan Tuhan. Disinilah kekayaan mereka. Kita dapat menemukan nilai kebahagiaan. Dan kita diajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada kemauan untuk berbagi. Orang Makedonia memberi di luar kemampuan mereka. Mereka memberi atas kemauan mereka sendiri. Mereka tidak menggunakan uang untuk memanipulasi atau sebagai suatu ikatan untuk menyenangkan diri mereka. Mereka memberi dari ketulusan hati. Mereka memberi dengan kegembiraan yang melimpah. Dan dalam kekayaan kemurahan hati, tidak ada sesuatu yang lebih indah, lebih hebat daripada bisa melakukan sesuatu untuk kehidupan orang lain. Pengorbanan lahir karena menghayati kasih karunia yang Tuhan beri bagi mereka. Saya ingat masa di mana saya membaca buku sejarah kita, masa di mana orang-orang Yunani yang mengalami masa kegilaan, semacam kegilaan idealis, imajinasi. Mereka terlampau mencari kebahagiaan dan mengidolakan Zeus. Karena itu ada kritik dari filsuf bernama Epicurus, dia bilang begini, berikanlah aku sepotong roti gandum dan segelas air, maka aku akan bersaing dengan Zeus dalam hal kebahagiaan. Maksudnya adalah kebahagiaan tidak didapat dari apa yang datang dari luar, tetapi apa yang ada dalam diri kita. Jemaat Makedonia mampu menghadirkan kebahagiaan yang bertumpu dari dalam diri dengan tindakan solidaritas. Jadi orang yang berpegang pada kemurahan Allah tidak melihat pada aset, barang-barang yang ia punya, tetapi bagaimana apa yang dia punya itu bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hal kedua adalah dasar pelayanan kasih ayat 6 dan sampai 9. Kalau kita baca ayat 6 sampai 9, penekanan pada ayat 9, Paulus menyebut dasar dari seseorang mau terlibat dalam pelayanan kasih adalah karena belajar dari Yesus Kristus. Dia menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Dan kita tidak bisa membantah argumen ini. Landasan tentang Kristus memang dalam perjanjian baru itu juga memiliki hubungan dengan gambaran ideal. Jadi orang Yunani tentang sesuatu yang indah, tentang sesuatu yang kuat, dan tentang sesuatu yang sehat. Dan inilah yang harus Paulus sampaikan. Tuhan Yesus itu kaya dalam segala hal. Dia memiliki seluruh alam semesta. Dia berbicara dan alam semesta diciptakan. Sebab oleh Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta atau kerajaan atau penguasa atau segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Jadi kita bisa baca dalam Kolose 1 ayat 16. Dia juga kaya dalam kehormatan, kemuliaan, pemujaan dan pujian. Ketika Dia lahir, para malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara orang yang berkenan padanya. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Dia kaya akan pujian penyembahan yang hanya kepada Dialah seluruh ciptaan ini menyampaikan seluruh penyembahan. Dalam doanya di Yohanes 17 ayat 4 sampai 5, dia bilang, aku memuliakan Engkau ya Bapa di bumi. Dia setelah mengerjakan semua pekerjaan dan semua yang Engkau berikan kepadaku untuk dilakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku bersama-sama dengan dirimu. Jadi ada kemuliaan. Dia kaya juga di dalam kemuliaan. Nah, karena itu di dalam Yesuslah Paulus mengajak orang percaya melihat segala sesuatu yang dirindukan orang Yunani dalam keindahan, kemuliaan, kesehatan, kekuatan, dan cinta. Sebab dalam kematian dan kebangkitannya, dalam kita beroleh keselamatan yang harganya tidak bisa dinilai dengan karunia apapun. Nah, jadi gini saudara, jika menilik pada apa yang Yesus lakukan, kita
belajar bagaimana keutuhan pemberian. Dia yang kaya kemudian menjadi miskin. Dan kekayaan itu diberikan utuh kepada saya dan saudara. Orang yang mau bertobat dan percaya pada Yesus, dia beroleh bagian yang utuh. Tidak dipotong, keselamatan itu utuh diberikan bagi saya dan saudara. Dengan demikian, maka sesungguhnya di balik maksud Paulus tentang dasar pelayanan kasih, kita harus sadar bahwa kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita, sesungguhnya itu mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa kita sangat tergantung pada Allah. Pada saat kita tergantung pada Allah, kita berhutang 100% dari pengasihan Yesus Kristus. Dalam Matius 6 ayat 21, karena itu Tuhan Yesus dengan tegas mengumumkan satu gaya hidup orang percaya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau orang-orang yang tidak memahami kasih dengan baik, maka hatinya akan bercabang. Dia melupakan hutangnya dia karena pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Dia berhutang 100% kepada Allah. Dia bersandar 100% kepada Allah. Tetapi hati kita biasanya bercabang karena kita tidak memahami kasih Allah ini. Kita akan terus egois mempertahankan harta benda yang kita miliki. Dan menjadikan harta benda itu sebagai landasan spiritual kehidupan saya dan saudara. Tuhan ingin saya dan saudara mengambil harta yang indah itu dan kita memberikannya kepada sesama. Bukan mencengkeramnya dengan egois. Sebuah tanggung jawab yang luar biasa berjalan dengan menjadi penerima kasih karunia-Nya. Kita adalah penerima kasih karunia Allah. Dan karena itu kita tidak boleh menggenggam kasih karunia itu untuk diri sendiri. Kita harus bisa untuk berbagi. Tidak boleh ada dua mamon, termasuk juga untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, Martin Luther ketika berbicara tentang karunia tertinggi dalam gereja, dia dengan lantang berkata, karunia tertinggi orang percaya adalah Yesus yang mati dan bangkit itu. Teologi salib yang disebut Luther menjadi pusat pemberitaan, sebab di salib tak ada dagangan dan tidak ada satu keuntungan yang Yesus ambil hanya untuk dirinya sendiri, tidak. Di salib itu dia justru memberikan keselamatan secara utuh bagi kita. Yang ada ialah Tuhan Yesus mencurahkan kasih karunia yang utuh. Karena itu dengan dasar pijak itu pula saudara, jika kita bandingkan dengan pengajaran Paulus tentang karunia, misalnya dalam 1 Korintus 13 kita baca tentang kasih itu, dia bilang ketika orang Korintus meributkan karunia-karunia tertinggi, Paulus justru mengingatkan bahwa karunia tertinggi itu ialah kasih seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Semua ciri-ciri kasih itu kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 kita akan temukan semua ciri itu melekat pada diri Yesus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Begitulah kita baca dalam teks kita. Jadi kita lihat bahwa kasih menjadi penggerak utama. Dia menjadi penggerak satu tindakan reflektif bagi gereja untuk menata layani. Di titik inilah Paulus memuji jemaat Korintus dengan mengingatkan mereka bahwa Allah telah memberkati mereka dengan limpah. Dalam ayat 7. Semua mereka punya. Mereka memiliki segalanya di dalam Kristus. Mereka memiliki iman, ucapan, pengetahuan, semua kesungguhan dan cinta. Sekarang, apa yang mereka punya harus juga meresponnya dengan kasih. Kasih karunia telah mereka peroleh. Orang yang merespon dengan kasih, dia juga akan menunjukkan kasih kepada sesama. Dengan selalu belajar untuk tidak egois dan mau memberi sesuatu bagi orang lain
yang bergumul dengan keberadaan mereka. Nah, sekarang kita lihat dalam hal ketiga di ayat 10 sampai 15, sebenarnya teks ini bicara tentang keadilan ekonomi kerajaan Allah. Paulus dalam teks kita lalu meminta keterlibatan jemaat Korintus dalam pelayanan kasih. Beberapa ungkapan yang dia pakai menunjukkan dampak jika mereka mau belajar memberi dan berbagi. Berilah dari apa yang ada padamu. Berilah supaya ada keseimbangan. Ingat, mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi Paulus menunjukkan ciri ekonomi kerajaan Allah. Karena ini menyangkut pemberian, maka ada kaitan dengan kebutuhan ekonomi manusia. Kita lihat dalam hukum ekonomi, kita mengenal konsep jual beli, melepas sesuatu. Tapi kita juga mendapat keuntungan yang bisa diukur. Sementara dalam ekonomi kerajaan Allah, kita memberi tanpa pamrih, memberi tanpa mengharapkan apa-apa. Kita memberi karena dorongan dari apa yang Tuhan beri. Tak ada unsur balas jasa di situ. Nah, lalu dengan memberi penekanan itu, mengajari tentang pelayanan kasih itu, keadilan apakah yang akan kita peroleh orang percaya? Saya kira ini pertanyaan serius. Banyak kali kita pikir juga, kita memberi dengan cuma-cuma, kira-kira apa yang kita peroleh? Begini saudara. Kalau kita baca dari ayat 12 terus sampai ke 15, kita akan lihat. Saya dan saudara kan diajarkan untuk memberi dari apa yang kita punya. Nah, ini tolong digarisbawahi. Sebab hambatan dalam memberi adalah kita mengukur segala sesuatu dengan uang. Dan ini seringkali menjadi penghalang untuk diakonia, pelayanan diakonia di gereja. Pelayanan diakonia tidak jalan karena kita tidak, persembahan belum dikumpulkan, ada soal COVID, ada soal seroja, segala macam. Kita jangan terpola dengan kebiasaan menumpuk uang baru berbagi. Maksud saya begini, bukan saya tidak setuju dengan model ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa coba sebagai gereja kita mulailah dengan gerakan apa yang kita punya. Sebab persembahan sejati memang arahnya itu ialah dari diri kita. Semua keberadaan diri kita. Bukan soal aset, kapital, modal-modal yang kita punya, bukan. Gerakannya harus dimulai dari diri kita. Nah, karena dia mulai dari diri kita, itu maka sebenarnya apa yang kita punya, bukan cari sesuatu yang membebani kita, saudara. Nah, ketika kita mau untuk memberi dari apa yang kita punya, maka sebenarnya ini keadilan Allah. Kita tidak merampas dari mana-mana, kita tidak mencuri dari mana-mana. Apa yang Tuhan kasih itulah yang kita pakai untuk berbagi. Kita tidak mengambil dari sesuatu yang tidak bisa kita jangkau itu dalam hidup kita. Keadilan terjadi itu, jadi ketika kita memberi ada keadilan Allah di situ karena memang itu sudah yang Allah beri bagi kita. Itu maksud saya begitu. Hal kedua, saudara, Paulus bilang memberi sebagai bentuk keseimbangan. Kita sepakat bahwa semua yang kita dapat dalam hidup ini adalah kasih karunia. Jika kita memikirkan secara serius, pernahkah kita mencoba merenung, kita memikirkan, mengapa Allah memberi berkat bagi saya dan saudara atau kepada siapa saja, apa yang kita peroleh dalam hidup ini. Kenapa orang coba bertanya sekarang, kenapa Tuhan memberi berkat yang lebih besar kepada seseorang dari yang lain? Apakah berkat besar itu terjadi karena dia sempurna, kehidupannya bermoral? Apakah dia orang-orang pilihan dan kita tidak? Apakah kekayaan itu didapat hanya karena faktor kerja keras? Sebenarnya kalau kita merenung, di antara semua banyak manusia di bumi ini, dan ketika Tuhan kasih berkat berlebihan bagi seseorang, maka dia harus sadar bahwa itu hanya titipan Tuhan. Supaya apa? Supaya
kita juga menjadi mitra Allah dalam keadilan, berlaku adil dalam kehidupan ini. Allah meminjam tangan kita untuk menjalankan keadilan ekonomi bagi sesama. Jadi ketika kita mampu untuk memberi yang disebut dengan keseimbangan, itu yang dimaksudkan itu adalah bagaimana kita memahami apa yang Tuhan kasih dan kita menjadi mitra Allah. Sehingga semakin apa yang kita punya kita mampu berbagi, kita juga beroleh dari Tuhan, orang lain juga beroleh dari tangan kita, tapi kita dapat dari sumber yang sama. Jadi ada keadilan di situ, saudara. Katanya, saudara, itu saya pernah membaca satu kisah tentang sumur di satu kampung. Jadi sumur di kampung itu di kampung itu satu-satunya sumur yang ada di situ. Pemilik sumur dia bagi air itu. Jadi siapa mau ambil air silakan bagi semua orang. Satu kali dia salah paham dengan beberapa penduduk desa, mereka agak marah lah begitu. Karena dia jengkel, dia tutup sumurnya dan dia hanya pakai untuk diri sendiri. Tidak lama air sumur itu kering. Ternyata cek bahwa kalau sumur itu ditutup, dia menghalangi sirkulasi dan itu mempengaruhi debit air sehingga mata air juga tidak mampu mengeluarkan air secara baik. Cerita itu menginspirasi kita bahwa Allah pinjam tangan kita ketika kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Kita dipanggil untuk berbagi dengan kehidupan ini. Disitulah keadilannya. Allah kasih kita, titip tangan kita untuk kita berbagi. Kita menjalankan keadilan Allah. Kemudian memberi sedikit tidak berlebihan, memberi banyak tidak kekurangan. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus adalah dia berbicara tentang porsi. Saudara, mari kita omong jujur. Mari kita omong dalam konsep keadilan. Seandainya saya dan saudara punya banyak stok makanan, pertanyaannya adalah berapa piring makan yang harus kita lahap? Orang paling kuat makan pun, menurut saya, kalau setinggi begini, kadang 1, 1,5, 2 mungkin disudoak, itu berat. Tapi pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan yang banyak-banyak itu yang kita itu? Apa kita simpan lagi, apa kita jual lagi? Atau misalnya saya dan saudara punya uang pun, berapa kebutuhan kita dalam sehari? Gitu. Kalau kita pikir-pikir sebenarnya kita mengeluarkan uang banyak dalam sehari itu yang kita beli bukan kebutuhan. Yang kita beli adalah kesenangan dan itu maunya dunia begitu sudah. Jadi dengan cara berpikir itu Paulus kasih ingat bahwa sekuat-kuatnya kita ada batas porsi juga. Tuhan tahu porsi kebutuhan kita. Karena itu secara natural Paulus mengingatkan kita. Bukankah begitu pula yang diajarkan Tuhan bagi Israel di padang gurun? Mana yang diberikan oleh Tuhan, itu diambil cukup untuk mereka. Siapa ambil lebih, mana itu rusak. Jadi pemberian akan menjadi adil jika saya dan saudara pandai menghitung porsi ideal bagi hidup saya dan saudara. Nah, di dalam aplikasi saudara, kita tersentuh dengan bagaimana jemaat Makedonia memahami gerakan kasih karunia Allah. Banyak kali kita menemukan orang-orang yang mau berkorban, padahal mereka adalah orang-orang yang berkekurangan. Ada kegiatan PPA, dan saya mendengar penjelasan dari Compassion, bagaimana para sponsor itu sebenarnya orang-orang di luar yang bukan orang-orang kaya. Tapi mereka terus tergerak untuk membantu anak-anak, meski mereka juga orang-orang yang berkekurangan. Kita lihat bagaimana orang-orang seperti ini mau berbagi dengan sesama. Ada yang dalam hidupnya mereka sudah mengalami berbagai kesusahan,
dan mereka tidak tega melihat penderitaan orang lain. Banyak kali kita lihat pula bagaimana gerakan kasih karunia Allah menggerakkan orang-orang untuk terus memotivasi dan bekerja tanpa lelah untuk memberdayakan orang lain. Kita juga melihat banyak pemimpin-pemimpin yang tidak kenal lelah mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Kita dapat memberi pesan kasih karunia Allah melalui teks ini dengan cara kita mendorong jemaat-jemaat kita untuk memperkaya solidaritas sebagai orang-orang percaya. Teks ini menjadi menarik karena kita ada di masa COVID dan sekarang kita ada di masa pemulihan seroja. Maukah kita berbagi dengan sesama? Maukah kita memikirkan ulang bagaimana kita bisa pulih sementara tetangga kita mereka juga bergumul dengan keberadaan mereka yang sulit? Maukah kita bergerak secara bersama untuk membantu orang lain yang berkekurangan? Itu semua dari kita. Tetapi orang-orang yang memahami kasih karunia, dia tahu bahwa apa yang dia beri hari ini pun kasih karunia Allah tidak berhenti. Berkat-berkat Tuhan selalu saja tersaji bagi hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami dalam sharing firman ini. Biarlah dengan kuasa Roh Tuhan yang memperlengkapi bagi semua anak-anak Tuhan yang memperoleh berkat lewat firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.